Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Asep Widianto, mahasiswa S2 Ilmu Keolahragaan, Fakultas Olahraga Universitas 11 Maret, dengan NIM A122508004. Kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep-konsep dasar statistika. Tujuan pembelajaran modul statistika yaitu mengajarkan peserta didik untuk mampu merencanakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menginterpretasikan data secara deskriptif dan inferensial agar dapat menarik kesimpulan dan membuat keputusan yang rasional. Prinsip dan prosedur statistika. Prinsip statistika yaitu dasar-dasar untuk memahami dan menafsirkan data. Kemudian prosedur statistika yaitu langkah-langkah sistematis dalam mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu peranan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa statistika perlu dipelajari? Kegunaannya yaitu yang luas bagi pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian beberapa bidang yang terdapat nilai statistikanya yaitu bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang bisnis, bidang lingkungan, bidang pemerintahan, bidang perencanaan, serta bidang teknologi informasi dan penelitian. Dalam kehidupan sehari-hari, peranan statistika sangatlah penting. Sebenarnya kita berhadapan dengan statistika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pengertian statistika, statistik, statistika, dan jenisnya. Statistik yaitu suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka atau data ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif. Kemudian statistika yaitu suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Dua bagian utama statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensi atau statistika induktif. Statistika deskriptif yaitu ilmu statistika yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Statistika inferensi atau statistika induktif, ilmu statistika yang mempelajari tentang cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh atau populasi berdasarkan data sebagian atau sampel dari populasi tersebut. Prinsip kerja, karakteristik dan fungsi statistika. Prinsip kerja statistika meliputi variasi, reduksi atau sampling, dan generalisasi. Karakteristik statistika diantaranya yaitu bekerja dengan angka atau kuantitatif, data sistematis dan bertujuan, kemudian kumpulan fakta, menggunakan metode pengolahan data. Selanjutnya yaitu fungsi statistika, meliputi fungsi deskriptif, fungsi inferensial, menyederhanakan data, perencanaan dan evaluasi, kemudian menentukan sebab akibat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah belajar statistika. Yang pertama yaitu pahami konsep dasar terlebih dahulu, kemudian kuasai materi pokok, selanjutnya manfaatkan visualisasi data, kemudian lakukan latihan soal, kemudian terapkan dalam kasus nyata. Lanjut ke populasi, sampel, dan sampling. Dalam statistika terapan,
populasi, yaitu seluruh elemen yang akan diteliti. Kemudian sampel, yaitu elemen yang merupakan bagian dari populasi. Masuk ke teknik-teknik pengambilan sampel, yaitu ada simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak sehingga setiap elemen dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Kemudian stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel yang populasinya dibagi-bagi menjadi beberapa bagian atau stratum. Kemudian elemen-elemen dari setiap stratum dipilih secara acak untuk menjadi sampel. Selanjutnya yaitu systematic sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang elemen-elemennya telah disusun secara teratur dan diberi nomor urut. Selanjutnya yaitu cluster sampling, pengambilan sampel dari populasi yang terdiri dari kelompok-kelompok, di mana dalam pengambilan sampelnya tidak langsung memilih elemen populasi, tetapi memilih kelompok terlebih dahulu sehingga yang termasuk sebagai sampel adalah elemen yang berada dalam kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu data. Data dapat dibedakan menurut sifatnya, waktunya, cara memperolehnya, dan sumbernya. Menurut sifatnya, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu dalam bentuk angka. Data kualitatif yaitu bukan dalam bentuk angka. Kemudian data kontinu, satuannya bisa dalam pecahan. Kemudian ada lagi data diskrit, satuannya selalu bulat atau tidak berbentuk pecahan dalam bilangan asli. Kemudian menurut waktunya, data itu ada dua, yaitu data silang dan data berkala. Data silang istilah lainnya yaitu cross section, dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Kemudian data berkala, istilah lainnya yaitu time series, dikumpulkan dari waktu ke waktu. Selanjutnya menurut cara memperolehnya, data itu ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu langsung dari responden. Kemudian data sekunder yaitu data primer yang telah diolah untuk tujuan yang lain. Menurut sumbernya, data itu ada data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan di dalam suatu organisasi. Kemudian data eksternal adalah data yang dibutuhkan dari luar suatu organisasi untuk kebutuhan organisasi tersebut. Kriteria-kriteria data yang baik itu meliputi benar atau objektif, kemudian tepat waktu atau up to date, kemudian mewakili atau wajar, istilah lainnya yaitu representatif, kemudian dapat dipercaya, dan terakhir yaitu relevan atau data yang dikumpulkan ada hubungannya dengan permasalahan yang diangkat atau yang diteliti. Selanjutnya, skala pengukuran dan tipenya. Skala pengukuran yaitu metode untuk mengelompokkan data. Ada 4 tipe skala pengukuran, 4 tipe skala pengukuran. Yang pertama yaitu nominal atau skala klasifikasi, yang kedua ordinal, yang ketiga interval, yang keempat yaitu rasio. Skala yang pertama yaitu nominal, ini hanya kategori, contohnya adalah jenis kelamin. Kemudian skala yang kedua yaitu ordinal, yaitu merupakan kategori berurutan, contohnya yaitu tingkat pendidikan. Skala yang ketiga yaitu skala interval, kategori berurutan dalam jarak yang sama, contohnya pada pengukuran suhu badan. Kemudian skala yang keempat yaitu skala rasio, kategori berurutan, jarak sama, dan punya titik nol mutlak. Contohnya adalah jumlah mahasiswa. Jika jumlah mahasiswa sama dengan 0, maka menunjukkan tidak ada mahasiswa
dan jumlah 100 mahasiswa adalah 2 kali lipat dari jumlah 50 mahasiswa. Lanjut ke sumber, metode, dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data yaitu cara atau teknik yang digunakan seperti observasi, wawancara, survei, dan studi dokumen. Sumber pengumpulan data ada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer, data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Kemudian sumber sekunder, data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain untuk tujuan lain, namun dapat digunakan kembali untuk penelitian baru. Selanjutnya, yaitu metode pengumpulan data. Teknik atau pendekatan yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data itu bisa berbagai cara. Yang pertama yaitu observasi, kemudian wawancara, survei atau kuesioner, studi dokumen, dan diskusi kelompok terfokus atau FGD. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data atau alat atau perangkat yang digunakan untuk merekam data sesuai dengan metode yang dipilih. Instrumennya bisa berupa kuesioner atau angket, panduan wawancara atau pedoman wawancara, alat perekam atau recorder, kamera, dan daftar periksa atau checklist. Lanjut ke prosedur analisis data dan ragam penyajian data. Instrumen itu meliputi pengumpulan, pengorganisasian, pembersihan, analisis atau eksplorasi dan statistik, kemudian interpretasi hasil. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram untuk mempermudah pemahaman terhadap data kuantitatif dan kualitatif. Baik, saya akan memberikan contoh pengoperasian aplikasi SPSS. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita tuliskan, kita pilih variabel view dulu, dan kita tuliskan nama, kemudian nilai. Misalkan kita pengen tahu nilai mean, median, modus, dan standar deviasinya. Kita tulis nama, nilai, kemudian tipenya, yang nama kita ganti string dulu. Oke. Kemudian width-nya kita buat 20 ya, karena namanya mungkin ada yang panjang. Kemudian nilai desimalnya kita buat 0. Oke, kita lanjut ke data view. Data view kita ambil dari, misalkan kita ambil dari data Excel yang sudah kita siapkan, kita copy. Kita kembali ke SPSS. Kita kopikan ke sini, data view. Kita tunggu. Oke, sudah masuk. Kemudian pilih langkah selanjutnya yaitu pilih analis. Pilih deskripsi statistik. Kemudian pilih frequency. Setelah itu muncul, nah ini nama dan nilai ini kita pindahkan ke variabel S. Variabel atau S. Setelah itu pilih statistik. Nah, ini kita pilih mana yang ingin kita ketahui. Mean, median, modus. Misalkan ditambah lagi dengan standar deviasi. Kemudian pilih continue. Kemudian pilih OK.
Nah, setelah itu muncul hasilnya, bisa kita lihat nilai min yaitu 84,75, kemudian median 85,00, modenya yaitu 90, kemudian standar deviasinya yaitu 4,723. Demikian contoh pengoperasian aplikasi SPSS. Baik, saya akan mencoba menjelaskan hasil analisis data dengan SPSS dari video sebelumnya. Ada dua tabel, sudah kami persiapkan, sudah kami copy ke Word. Ini tabel 1, kemudian di bawahnya ada tabel 2. Kita masuk ke tabel 1, saya akan mencoba menjelaskan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penilaian PTS semester Gasal sejumlah 20 anak, diketahui bahwa data nilai yang valid sebanyak 20, data nilai yang tidak valid sama dengan 0. Mohon maaf, ini baterainya mau habis, mudah-mudahan nanti bisa sampai selesai. Kemudian min atau nilai rata-rata yaitu 84,75. Kemudian median atau nilai tengah yaitu 85,00. Kemudian standar deviasi, kami ulangi, modus terlebih dahulu yaitu nilai yang paling sering muncul yaitu 90. Kemudian standar deviasi yaitu 4,723. Itu untuk yang tabel pertama. Kita lanjut ke tabel yang kedua. Hasil analisis data dengan SPSS muncul seperti ini. Berdasarkan tabel 2, di atas dapat diketahui bahwa nilai 75 diperoleh sebanyak satu anak, atau diperoleh sebanyak satu anak dengan persentase dari data total sebesar 5%, dan persentase kevalidan sebesar 5%. Kemudian kumulatif persen atau persentase kumulatifnya yaitu 5%. Kemudian nilai 80 diperoleh sebanyak 6 anak dengan persentase 30% dari jumlah keseluruhan. Kemudian persentase kevalidan sebesar 30%. Kemudian persentase kumulatif yaitu 35%. Selanjutnya yaitu nilai 85 diperoleh sebanyak 6 anak dengan persentase dari data total sebesar 30%. Dan persentase kevalidan sebesar 30%, persentase kumulatif 65%. Kemudian nilai 90 diperoleh sebanyak 7 anak dengan persentase dari data total sebesar 35% dan persentase kevalidan yaitu 35%, kemudian persentase kumulatif yaitu 100%. Demikian interpretasi data penilaian tengah semester di semester Gasal sejumlah 20 anak dari hasil analisis menggunakan SPSS. Untuk referensinya akan kami cantumkan di deskripsi video. Nanti bisa dilihat atau diakses di deskripsi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.